Oke. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang dinamika partikel, ya, dalam konteks satu partikel, ya. Jadi kalau kita punya banyak partikel, kita analisa satu-satu gitu ya, geraknya seperti apa, gunakan hukum Newton ke masing-masing benda gitu ya. Dan akhirnya kita dapatkan percepatan masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan sistem partikel. Jadi kalau misalkan kita bicara partikel yang jumlahnya banyak gitu ya, kalau masih 2, 3 mungkin masih logis gitu ya, kita bicara dalam konteks single partikel. Tapi kalau partikelnya udah banyak sekali gitu, itu agak sulit gitu ya. Kita butuh suatu formulasi yang melihat sistem banyak partikel itu efek kolektifnya seperti apa gitu ya. Bukan hanya per partikel, tapi kita pengen lihat dulu bisa nggak sih kita lihat efek kolektif dari sistem tersebut gitu ya. Kita. Nah, jadi misalkan kalau saya punya ada 3 partikel dalam ini, bikin aja misalkan saya punya sumbu koordinat kemudian kita punya beberapa partikel di sini. Sebut aja ini partikel 1, partikel 2, partikel 3. Nah, partikel 1 punya posisi ya. Jadi misalkan ini R1, ini R2, ini R3 begitu. Nah, sekarang kita definisikan apa yang disebut sebagai pusat massa ya. Atau center of mass. Itu adalah suatu titik ya. Sebuah titik yang ya menggambarkan sifat dalam tanda petik gitu ya, seperti sifat kolektif dari sistem banyak partikel ini gitu ya. Nah, di mana lokasinya? Nah, lokasinya itu adalah di RPM di sini, R pusat massa. Kita definisikan sebagai M1 kali R1 ditambah M2 dikali R2 tambah terus gitu ya. Sampai kalau ada N buah berarti Rn dibagi dengan M besar, atau saya tuliskan dalam notasi sigma I 1 sampai N MI RI dibagi dengan M. Dengan M itu adalah massa total ya, sigma I, saya tulis dulu, M1 tambah M2 tambah Mn atau sigma I 1 sampai N MI gitu. Ini adalah massa total. Kita sebut massa total. Nah, jadi kita nggak tahu. Jadi yang jelas di sini sistem ini saya perbesar gitu ya, kurang gede.
sini. Nah, bergantung pada massa tentunya sistemnya, tapi di sini ada suatu titik, misalkan di sini, ini kita sebut sebagai center of mass, nah, di mana dia ada lokasi tertentu, ini adalah RPM gitu. Ini adalah titik lokasi pusat massanya. Nah, jadi terkadang untuk melihat sifat kolektif dari sistem, ya, kita tidak meninjau gerak per partikelnya, tapi yang kita tinjau hanyalah gerak dari pusat massanya. Nah, biasanya gerak dari pusat massa ini itu ya cukup mewakili lah gitu ya efek kolektif dari gerak sistem tersebut gitu. Nah, jika partikel 1, partikel 2, dan partikel 3 semuanya atau semua partikelnya dalam sistem ini bergerak, jadi jika partikel-partikelnya bergerak, maka pusat massa juga tentunya bergerak ya. Jadi secara umum pusat massanya juga bergerak. Nah, jadi kita bisa definisikan apa yang disebut sebagai VPM. VPM itu adalah V pusat massa. Dia secara umum fungsi dari T. Ya, ini adalah tidak lain dari dr PM dt gitu. Ini sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah Mn Rn, kok Rn sih, Vn dibagi dengan M, lagi dengan M-nya adalah massa total, ini sama dengan sigma I dari 1 sampai N MIV VI dibagi dengan M. Ini adalah definisi dari kecepatan pusat massanya. Nah, dari sini ini adalah kecepatan pusat massa ya. Kecepatan pusat massa. Ingat ini adalah notasi vektor ya. Jadi kalau saya pengen nyari XPM misalkan posisi X dari pusat massa, ya berarti sama dengan M1X1 ditambah M2X2 seterusnya. Kalau mau nyari yang Y, ya berarti YPM misalkan sama dengan M1Y1 tambah M2Y2 seterusnya. VPM juga sama, VPM arah X, berarti M1 V1X ditambah M2 V2X, seterusnya dibagi M besar. Kalau VPM arah Y, ya berarti M1 V1Y ditambah M2 V2Y, seterusnya dibagi dengan M besar. Nah, yang menarik adalah kalau saya pindahkan M besarnya ke sebelah kiri, jadi saya punya relasi ini, M dikali VPM, bersama dengan M1 V1 tambah M2 V2 tambah Mn Vn MI VI gitu.
Nah, besaran ini, besaran MV ini kita definisikan suatu besaran baru yang kita sebut sebagai P. Secara umum dia fungsi T itu sama dengan M dikali V. Ini yang disebut sebagai momentum linear. Momentum linear partikel. Dinyatakan dalam satuan apa berarti? Kilogram meter per sekon ya. Dia vektor karena massa itu skalar, ya, dia searah dengan V. Searah dengan kecepatan. Nah, dengan begini, saya bisa tuliskan sebagai P besar, disebut sebagai P sistem, itu sama dengan P1 ditambah V2 Pn sama dengan I dari 1 sampai N PI. Jadi ini adalah yang disebut sebagai momentum sistem atau momentum total. Atau kadang disebut sebagai momentum total. Itu sama dengan jumlah dari momentum partikel penyusunnya ya, penyusun sistemnya. Ini adalah momentum linear partikel ke I. Oke, nah jadi kita perkenalkan besaran baru yang disebut sebagai momentum linear. Itu adalah P sama dengan MV, M kali V. Nah, jadi dari relasi ini sama dengan M kali Vm ya. Sebelah kiri, Vm. Nah, jadi di sini diperkenalkan istilah dari persamaan kecepatan pusat massa. Suku sebelah kiri itu M kali Vpm itu sama dengan P total ya, atau P sistem, momentum sistem atau momentum total. Itu tidak lain sama dengan jumlah vektor dari momentum masing-masing penyusunnya. Oke, nah sekarang kalau saya turunkan sekali lagi, maka bisa saya dapatkan percepatannya. Ini jika diturunkan sekali lagi. Kita dapatkan APM nah, oh iya, saya lupa. Dalam hal ini, kita asumsikan dulu untuk kasus ini, massa totalnya itu konstan ya. Konstan itu dalam artian tidak ada massa yang masuk, tidak ada massa yang keluar. Jadi sistemnya tutup. Jadi tidak ada sistem yang tidak ada massa atau tidak ada partikel yang keluar dari sistem.
dan tidak ada partikel yang masuk ke dalam sistem. Jadi massa totalnya konstan. Ini tinggal diturunkan. Nah, kalau saya turunkan, maka saya punya M1A1 tambah M2A2 tambah M kali A N dibagi dengan M besar atau sama dengan sigma I 1 sampai N MI AI per M besar. Ini adalah percepatan pusat massa. Nah, kalau saya sudah tahu A sebenarnya, maka saya bisa dari hukum 2 Newton ya, M kali A itu kan sama dengan sigma F gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya gambar lagi. Ini X di sini ya. Akan saya punya 3 buah partikel, sini gambarnya 1, 2, 3. Nah, kemudian partikel 1 dan partikel 3 saling interaksi. Interaksi itu bisa dalam artian saling kontak, atau mungkin ada gaya tarik gravitasi, atau terhubung via tali, atau ya banyak gitu ya. Maksudnya saling berinteraksi di sini. Itu berarti maksudnya ada gaya pasangan aksi reaksi ya, antara partikel 1 dengan partikel 3. Ada aksi reaksi, ini sebut F1 3, ini adalah F31. Kemudian partikel 1 dan partikel 2 juga saling berinteraksi. Ini ada F12, ini ada F21. Kemudian partikel 3 dan partikel 2 juga berinteraksi. Ini ada F32, ini ada F23. Nah, pasangan gaya-gaya aksi reaksi yang bekerja di setiap partikel gitu ya. Jadi F13 ada pasangannya F31, F12 ada pasangannya F21 dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai gaya internal ya. Gaya internal itu maksudnya gaya yang bekerja akibat interaksi antara kedua partikel atau partikel-partikel dalam sistem gitu ya. Nah, kemudian ada juga gaya eksternal, gaya yang datangnya dari luar sistem gitu ya. Gaya yang datangnya dari luar sistem. Nah, misalkan ada, kita sebut saja F eksternal 1, kemudian ada yang bekerja juga di sini F eksternal 2 misalkan, ada juga di sini F eksternal 3. Nah, jadi kalau saya hitung sigma F1 di sini, itu sama dengan berarti F12 ditambah F13 ditambah F eksternal 1, kemudian sigma F2 sama dengan F21 ditambah F23 ditambah F eksternal 2
Kemudian F3-nya adalah F31 tambah F32 tambah F eksternal 3. Ini adalah gaya-gaya internalnya. Gaya internal. Yang ini adalah gaya eksternal. Sekali lagi gaya internal itu adalah gaya yang gaya interaksi ya antara partikel-partikel penyusun sistem tersebut, sedangkan gaya eksternal gaya yang datangnya dari luar sistem. Nah, kalau saya jumlah, karena F1 dan F12 dan F21, ingat di sini dari pasangan aksi reaksi saya punya F12 itu sama dengan minus F21. Ini masih relasi vektor ya. Kemudian F13 sama dengan minus F31 dan F23 sama dengan minus F32. Jadi yang ini saling cancel. Ini dengan ini juga cancel, ini juga dengan ini cancel. Sehingga kalau saya jumlah, ya, total gaya internalnya itu akan sama dengan 0. Sehingga nanti di sini sigma F total itu sama dengan sigma F yang eksternal saja. Nah, jadi yang pengaruh itu hanya kalau kita jumlah, kontribusi dari gaya-gaya internal itu saling menghilangkan. Jadi yang muncul itu hanya gaya eksternal saja. Jadi dari relasi pusat massa yang ini dan hukum 2, karena saya tahu ini adalah sigma F1, yang ini adalah sigma F2, yang ini adalah sigma Fn, gitu ya. Nah, kemudian saya jumlahkan. Nah, kalau saya jumlahkan, maka nanti gaya-gaya internalnya akan saling cancel sama seperti ini. Ini ada n, yang di atas ini ada n buah, tapi yang saya contohkan hanya 3. Tapi kalau kita panjangkan sama gitu ya, total gaya internalnya sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan nanti hukum 2 untuk sistem partikel. Jadi ini adalah hukum 2 Newton. Untuk sistem partikel. Sekali lagi kita asumsikan dengan M besarnya itu konstan. Tidak ada sistem yang masuk, tidak ada partikel yang masuk dan keluar sistem. Ya. Maka yang M1A1 ditambah M2A2 ditambah itu jadi sigma F eksternal. M-nya saya keluarkan, M besarnya saya pindahkan ke kiri, maka saya punya sigma F eksternal itu sama dengan M dikali A pusat massa. Oke, nah jadi dari sini kelihatan ternyata yang mempengaruhi gerak pusat massa ya, yang mempengaruhi gerak pusat massa itu hanyalah gaya eksternalnya.
gaya internal itu nggak pengaruh sama sekali. Seperti apa? Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Nah, apa sih sebenarnya kita tujuannya mempelajari gerak pusat massa? Ya tadi, kalau kita tinjau gerak per partikel, ya, karena adanya gaya internal, tadi ada gaya interaksi antara partikel 1 dan partikel 2 gitu ya, antara masing-masing partikel, itu gerak sistemnya itu bisa rumit sekali sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kalau saya tinjau hanya gerak pusat massanya saja gitu ya, maka geraknya bisa jadi sederhana. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Misalkan saya punya 2 buah partikel, sebut saja ini massanya M1, ini massanya M2 gitu. Nah, kemudian dia terhubung oleh suatu, ya bukan tali ya, sebut aja seperti tali gitu ya, tapi dia rigid, kaku gitu ya, jadi seperti batang sebenarnya lebih pasnya ya. Batang tapi dia nggak ada massanya, ringan sekali gitu. Nah, dari sini kita bisa hitung, atau nggak apa, saya bikin besar aja lah. Nah, kalau saya sebut ini M1, bikin besar aja dulu, ini M2. Nah, itu saya boleh nggak apa-apa, itu saya balik lah. Nah, misalkan ini M1, ini M2, kita bisa hitung posisi pusat massanya. Kalau panjang ininya adalah L misalkan, sebut aja panjang ininya ada L. Dari pusat massa itu kalau kita cuma 2 partikel, maka itu pasti berada di antara atau di garis yang menghubungkan kedua benda. Jadi somehow ada di garis ini, garis yang hitam ini. Misalkan kita sebut saja di sini ya. Kita nggak tahu, sebut aja di sini lah. Ini adalah pusat massa kita, pusat massa sistemnya. Nah, sebut aja ini D1 misalkan. Jangan D1 apa ya? Y1 lah gitu ya. Sebut aja Y1. Kita pengen tahu berarti Y1 itu menyatakan posisi pusat massa relatif terhadap M1, ya, relatif terhadap M1. Kalau kita hitung posisi pusat massa relatif terhadap M1 ya, relatif terhadap M1 dalam artian saya bisa bikin koordinat begini. Saya bisa bikin koordinat di sini X-nya, di sini Y-nya begitu. Nolnya persis di M1. Berarti posisi pusat massanya YPM, karena saya yakin dia ada di M1 ya. Ini sama dengan Y1 persis, sama dengan M1
Jangan Y1. Ya udah ini ya PM aja kita sebut ya. M1 Y1 ditambah M2 Y2 karena 2 partikel dibagi M1 plus M2. Nah, karena dia relatif terhadap M1, maka tentunya dari sini R1 itu sama dengan 0 dan R2 sama dengan L arah J gitu ya. Jadi saya punya di sini akhirnya punya M2 kali L dibagi M1 plus M2. Oke, jadi posisi pusat massa relatif terhadap M1 kalau 2 partikel begini itu ya sama dengan M2 kali L dibagi M1 plus M2. Nah, artinya dari sini jika M1 sama dengan M2, ya, kalau M1-nya sama dengan M2, maka dari sini kita bisa simpulkan ya PM-nya itu persis di tengah-tengah ya. Jadi L per 2 gitu. Jika M1 lebih besar daripada M2, maka YPM-nya itu lebih kecil daripada L per 2. Jika M1 lebih kecil daripada M2, YPM-nya lebih besar daripada L per 2. Ya. Nah, jadi pada dasarnya pusat massa itu dia bakal lebih dekat ke yang lebih besar massanya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu? Pak masih nggak ngerti kenapa kalau relatif terhadap M1, M1-nya 0. Karena relatif terhadap M1, kita bisa bikin sistem koordinatnya seperti yang biru ini, di mana titik nolnya itu persis di M1. Karena dia persis di M1, maka R1 itu posisi benda 1 maksudnya, posisi M1 itu sama dengan 0, dan posisi M2-nya jadi LJ. Gitu. Oke, Pak. Makanya karena di R1-nya 0, X1-nya 0, Y1-nya juga 0. Makanya 0. Oke. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak Vicky. Silahkan. Contoh yang diberikan kan pada satu sumbu Y ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya nggak dalam sumbu gitu, berarti kita bisa nyari XPM ya Pak? Betul. Ya, kalau ini kebetulan XPM-nya juga bisa kita cari sebenarnya. Yang ini juga bisa kita cari, tapi ya XPM-nya ini sama dengan 0 lah, jelas ya. Karena M1 X1, terus saya tulis di sini aja. XPM-nya M1 X1 ditambah M2 X2 dibagi M1 plus M2, ya ini sama dengan 0. Gitu. Sini juga bisa sama dengan 0. Gitu. Ya ini sebenarnya tadi kita bisa cari ini, tapi kan secara intuitif juga kita bisa tahu bahwa memang kalau M1, M2-nya berada di salah satu sumbu, maka pusat massanya kan pasti di garis yang menghubungkan itu. Kalau dia di sama-sama sumbu Y, maka pusat massanya juga di sumbu Y. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Atau gimana kalau kita ubah orientasinya misalkan ya. Sekarang begini, ini M1-nya misalkan, ini M2-nya begini gitu. Nah, masih relatif terhadap M1. Sebut aja ini L, panjangnya sama.
Sebut aja sudut ini theta misalkan. Gitu. Nah, kalau ini gimana? Ya sama aja sih sebenarnya. Ini bisa kita proyeksi. Jadi kalau begini R1-nya sekarang sama dengan apa? 0 tetap ya. Tapi R2-nya sekarang sama dengan L cos theta I plus sin theta J. Jadi kalau pusat masanya ada di sini tadi, nah sekarang kita bisa hitung XPM dan YPM-nya. Saya bisa hitung XPM-nya. XPM-nya sama dengan M1 X1 ditambah M2 X2 dibagi M1 plus M2. Ini sama dengan X1-nya 0, X2-nya L cos theta. Maka saya punya di sini M2 L cos theta M2 L per M1 plus M2 kali cos theta. Dan YPM sama dengan M1 Y1 ditambah M2 Y2 dibagi dengan M1 plus M2. Ini sama dengan M2L per M1 plus M2 kali sin theta. Nah ini sebenarnya sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan ekspektasi dalam artian karena saya udah ngitung dalam posisi vertikal begini, ya, mau kita ubah orientasinya kemanapun, ya, titik pusat masanya itu selalu di sini, nggak berubah. Nah, jadi saya tahu sebenarnya sekarang jarak antara M1 dengan pusat massa, saya udah hitung, itu sama dengan ini, M2L dibagi M1 plus M2. Jadi kalaupun saya ubah orientasinya, sebenarnya saya tahu panjang ini, jarak dari M1 ke pusat massa, itu adalah M2L dibagi M1 plus M2. Nah, jadi untuk nyari koordinat X dan Y-nya, ya kita tinggal proyeksi aja. Nanti yang ini jadi yang cos, yang ini jadi yang sin berarti kan gitu. Nah, makanya XPM-nya itu adalah M2L dibagi M1 plus M2 dikali cos theta. Yang YPM-nya itu adalah M2L dibagi M1 plus M2 dikali sin theta. Oke. Nah, jadi kalau saya rubah lagi orientasinya, misalkan sekarang jadi horizontal begini, masih terhadap ini, terhadap apa? Terhadap M1, L, posisi pusat masanya nggak berubah, dia tetap di sini, di mana panjang ini itu adalah M2L dibagi M1 plus M2. Artinya kalau begini ya berarti saya bisa dapatkan untuk kasus yang ini XPM-nya sama dengan M2L dibagi M1 plus M2 dan YPM-nya sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan dulu? Permisi, Pak. Silahkan. Berarti ada nggak sih Pak kemungkinan bahwa pusat masanya itu tidak di antara dua benda itu? Kalau cuma dua nggak mungkin, dia pasti di garis yang menghubungkan antara dua itu. Oh baik, terima kasih Pak. Kalau tiga memang lebih dari dua gitu ya, itu memang kemungkinannya lebih banyak gitu ya. Tapi yang jelas dia
lebih dekat ke apa namanya, ke massa yang paling besar gitu ya, massa yang paling besar. Kalau dia massanya sama semua, maka dia apa namanya, ada di pusatnya gitu ya. Pusat itu dalam artian kalau dia 3 benda membentuk segitiga, maka pusat massanya itu persis sama dengan titik pusat dari segitiga tersebut. Nanti kita bahas yang kalau lebih dari 2 partikel. Sekarang saya bahas yang 2 partikel karena kita bisa lihat sistem 2 partikel saja itu bisa rumit sekali sebenarnya gerakannya gitu ya. Nah, tapi saya tidak akan menunjukkan kerumitannya, sebenarnya cuma dilihat aja. Nah, jadi ini adalah lokasi pusat massanya begitu ya. Nah, sekarang jadi ketika kita tinjau sistem ini bergerak, ya, nah, itu kan kalau kita tinjau melalui formulasi satu partikel, berarti saya akan tinjau gerak M1, saya akan tinjau gerak M2, nah, kemudian ya saya selesaikan hukum Newton untuk masing-masing partikel. Gitu. Itu bisa rumit sekali sebenarnya. Kenapa rumit? Karena kalau saya tinjau diagram gayanya, untuk kedua partikel ini, nah, berarti kan gayanya itu ada gaya T di sini misalkan atau F. Ya, ini apa? M1, ini M2, ini ada T, tegangan batangnya, ini juga ada T. Ada T. Ini T berapa? 12, ini T21. Kemudian ada gaya berat. Ini M1G. Ini W1. Ini W2 gitu ya. Nah, sekarang kalau saya hanya tinjau atau kita klasifikasi mana sebenarnya yang gaya eksternal, mana yang gaya internal. Nah, sekarang kita lihat di sini T1 dengan T2 karena saya tinjau sistemnya adalah M1 dan M2 ya. Terus sebenarnya saya bisa, jadi yang T ini adalah gaya interaksinya. Jadi ini dengan ini adalah gaya internal. Nah, gaya eksternalnya berarti cuman gaya berat saja. Yang ini itu gaya eksternalnya. Karena yang ini gaya eksternalnya, nah, maka kalau saya tinjau gerak dari pusat massanya, ya, ini ekivalen dengan kalau saya tinjau pusat massa, misalkan tadi pusat massanya di sini. Nah, jadi sekarang saya tinjau hanya punya satu partikel, ini adalah center of mass-nya. Berarti gaya eksternalnya itu hanyalah gaya berat saja. Ini gaya berat saja. Di mana ini adalah pakai W besar itu sama dengan W1 tambah W2. Ini adalah gaya eksternalnya. Yang T21 dan T12-nya nggak harus kita pedulikan. Gitu. Nah, jadi kalau kita lempar sistem ini, ya, kalau kita lempar artinya kita kasih kecepatan awal begini, V0 gitu ya.
Berarti geraknya gimana? Ya, geraknya parabola biasa. Ini geraknya parabola biasa. Lintasannya sederhana. Di geraknya, ini lintasan gerak peluru biasa yang kita bahas kemarin. Nah, bagaimana dengan gerak M1 dan M2-nya? Ya, betapapun rumitnya M1 dan M2 geraknya gitu ya. Di sini semua itu kerumitan dari gerak M1 dan M2 itu akibat dari gaya internalnya gitu ya. Jadi seberapapun rumitnya gerak M1 dan M2, selama gaya eksternalnya tidak berubah, hanya gaya berat aja, ya lintasan pusat masanya itu pasti gerak peluru biasa, lintasan gerak peluru biasa. Kita sudah bahas gitu ya, lintasan gerak peluru. Nah, sebentar saya stop share dulu. Ada pertanyaan dulu? Oke, saya share screen lagi. Nah, mudah-mudahan terlihat. Nah, jadi sekarang kelihatan nggak sih? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Jadi sekarang saya punya dua buah benda yang tadi ya, ini sebut aja M1, M2, tapi sekarang saya pakainya AB di sini. Kita bisa punya dua benda begini, ini dalam tanda petik terikat tadi seperti oleh batang tegar gitu. Nah, ini adalah lokasi pusat masanya, di sini massa A-nya 8, massa B-nya 3. Ya, jadi tentunya jelas dia lebih dekat ke A. Kalau kita bikin A-nya sama, jadi 3, kita bisa lihat kalau A-nya saya perkecil, ya, pusat massanya itu menjauh dari A, mendekat ke B gitu ya. Dekat ke B, kalau persis sama, dia persis di tengah-tengah. Nah, dia persis sama di tengah-tengah. Ini adalah sudut lemparnya. Kita bisa atur sudut lemparnya seberapa ini. Kita ambil aja sudut lemparnya paling jauh ya. 45 misalkan. Ini adalah orientasinya. Nah, saya bikin gini aja, orientasinya kita bikin 0 aja. Nah, kita bisa lihat, jadi ini nanti ada 3 buah lintasan. Pertama lintasan yang A, lintasan yang B, dan lintasan pusat massa. Jadi kalau saya play, nah bisa dilihat partikel yang biru dan partikel yang merah penyusunnya itu geraknya rumit sekali gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat center of mass-nya, kita lihat pusat massanya, ya lintasannya parabola biasa. Lintasannya hanya parabola biasa. Karena apa? Ya karena tadi gaya berat ya, gaya eksternal yang bekerjanya itu hanya gaya berat saja gitu. Karena hanya gaya berat saja, jadi ya lintasannya juga parabola saja gitu ya, gerak peluru biasa.
Ulangi untuk orientasi yang berbeda, misalkan saya pilih begini orientasinya, atau orientasinya kita pilih yang vertikal sekarang. Kalau saya play, nah ini lintasannya mirip, tapi dia lintasannya sebenarnya mirip, tidak terlalu bergantung pada orientasi karena masanya sama. Kalau masanya saya bikin berbeda, sekarang misalkan ini 8, jadi dekat ke A sekarang ya. Saya play, lintasannya jadi berbeda, lihat lintasan A-nya jadi berbeda dan lintasan B-nya juga berbeda, B jadi seperti lebih jauh, tapi lintasan pusat masanya nggak pengaruh. Ya. Pusat masanya tetap aja parabola biasa. Gitu. Nah, bahkan yang menarik adalah kalau tiba-tiba saya break, ya, artinya si batangnya misalkan di tengah-tengah perjalanan itu patah gitulah ya, batangnya itu patah gitu. Nah, ketika batang patah itu kan gaya internalnya saja yang berubah gitu ya. Yang asalnya tegangan talinya ada jadi enggak gitu ya. Nah, ketika patah gitu ya, gaya internalnya berubah tapi gaya eksternalnya nggak berubah gitu ya, tetap aja gaya eksternalnya tuh sama dengan gaya berat gitu ya, kecuali memang patahnya dilempar dari luar gitu ya, artinya misalkan kena apa gitu. Tapi selama patahnya itu akibat gaya internal gitu, harusnya gaya eksternal yang bekerja itu tetap gaya berat saja. Jadi kalau saya play di sini, dia geraknya rumit sekali. Nah, tapi kalau saya break, lintasannya berbeda sama sekali. Ya. Bisa dilihat ketika saya break di sini, lintasannya berbeda. Sekarang B-nya kelempar ke sana, A-nya jatuh saja begini. Pusat masanya itu nggak berubah. Dia tetap aja ngikutin gerak peluru sebelumnya. Kenapa? Ya karena gaya eksternalnya itu nggak berubah. Yang berubah itu cuman gaya internalnya saja. Oke, ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Berarti apakah dalam setiap kondisi gaya eksternalnya selalu beban, Pak? Dalam hal ini ya gaya eksternalnya selalu gaya berat. Nggak ada gaya eksternal tambahan, nggak ada gaya eksternal yang hilang. Makanya mau di break, mau tetap terikat gitu, pusat masanya geraknya nggak berubah. Bisa dilihat di sini. Mana kursornya? Kalau saya reset, saya play lagi. Nah, ini kan dia pusat masanya ngikutin gerak peluru. Ini lambat karena komputernya lambat. Saya break begitu, AB-nya berubah, tapi pusat masanya cuek aja gitu. Dia tetap aja menerusin geraknya. Tetap aja dia menerusin geraknya. Kenapa bisa begitu? Ya karena gaya berat, gaya eksternalnya itu tetap cuman gaya berat aja yang bekerja. Ketika dia break, nggak ada perubahan dari gaya eksternalnya gitu. Gaya internalnya berubah, tapi gaya eksternalnya nggak berubah. Makanya pusat masanya kalem aja gitu. Dia tetap ngikutin pusat masanya. Nah, tapi di sini ya Berarti yang kalau misalkan dia dikasih gaya dari eksternal, Pak, gaya tambahan anggap aja V, Pak. Berarti nanti dia F lintasannya ya F maksudnya. Itu ntar dia center of mass-nya lintasannya berubah ya, Pak? Bukan lagi parabola normal. Betul. Kalau ada gaya eksternal tambahan, misalkan di tengah-tengah kamu gerakannya dipukul gitu ya, ada gaya dari luar, dia berubah. Pusat masanya, lintasan pusat masanya juga berubah.
Oke, terima kasih Pak. Ya, tapi selama perubahan itu cuma melibatkan gaya internal, gerak dari pusat masanya nggak berubah. Gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Ini kalau saya break, pause gitu ya. Kalau saya pause di sini, nah, ini kursornya kelihatan nggak sih? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, jadi kalau Anda lihat begini, kemudian saya ambil garis dari A ke B, nah bisa dilihat pada saat T tertentu, T berapapun, ya, itu pusat masanya itu selalu di garis yang menghubungkan AB ini. Meskipun dia udah break seperti ini, udah jauh, tentunya sekarang L-nya tidak lagi konstan, L-nya berubah, karena jarak antara A dengan B-nya juga terlalu berubah sekarang, tapi bisa dilihat dia selalu begini, dan nanti perbandingannya itu tetap sama gitu ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu, jarak dari A ke pusat massa itu tetap aja sama dengan MB dikalikan L. L itu sekarang jarak separasinya dibagi dengan M1 plus M2 gitu ya. Jarak ini. Nah, kalau L-nya makin besar, jadi kalau B semakin B-nya gerak ke kanan, ya, nah maka A-nya itu harus ngikutin, perbandingannya harus sama, maka A-nya juga harus, kalau A-nya tetap begini, pusat masanya juga bergeser ke kanan gitu ya. Sedemikian sehingga perbandingan arah jarak A ke center mass dengan center mass ke B itu selalu sama. Oke, tanyaan dulu, tanya lagi. Nanti animasinya saya simpan di Teams juga. Coba tahu mau coret-coret. Coret-coret main-main dengan itu. Mana sih kursornya? Oke ya, jadi selama gaya eksternalnya nggak berubah, lintasan gerak pusat massanya juga dia nggak berubah. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku tidak berlaku untuk semua partikel ya, untuk banyak partikel, tidak hanya untuk 2 partikel, untuk 3, 4, dan 5 partikel juga sama. Kenapa saya gambar 2? Karena 2 itu simulasinya lebih gampang gitu ya daripada 3. 3 tadi simulasinya agak rumit kali ya. Ya. Nah, contoh lain misalkan untuk 3 partikel, nah bisa kita lihat. Kalau saya punya 3 buah partikel, dia berada di titik sudut suatu segitiga sama sisi lah misalkan ya, biar gampang. Terus aja ini M1, M2, M3, sisinya sama gitu ya, sama-sama L misalkan. Maka karena kalau masanya sama ya, misalkan juga di sini M1 sama dengan M2 sama dengan M3 misalkan. Contoh nomor 2 ya. Ini contoh nomor 1.
Kalau masanya sama, misalkan sebut aja sama dengan M di sini. Nah, maka titik pusat dari titik pusat masanya itu berhimpit dengan titik pusat dari segitiga ini. Nah, kita tahu titik pusat dari segitiga itu kan berapa titik pusat segitiga? Sepertiga tinggi. Sepertiga tinggi. Kebetulan karena ini pusat segitiganya sama sisi, jadi tinggi dari sisi manapun selalu sama ya. Nah, kalau kita punya orientasi begini, jadi jarak ini berapa nih? Tingginya berapa? Tingginya kan berarti kalau ini L per 2 akar 3 ya. Ya. Tingginya berapa jadi? Tinggi segitiga. Ini L, ya benar L per 2 akar 3. Berarti yang ini berapa nih? L per 6 akar 3. L per 6 akar 3 ya. Ya. L per 6 akar 3. Jadi kalau kita hitung pusat massa, relatif terhadap M1, relatif terhadap M1 dengan sistem koordinat ini berarti sini X di sini kita punya RPM-nya sama dengan berapa berarti? I-nya adalah L per 2 ditambah L per 2, L per 6 akar 3J. Itu karena kita tahu, kita tebak aja gitu ya, bahwa dia kan tebak, kita tahu bahwa tinggi pusat dari segitiganya persis di L per 6 akar 3. Kalau kita nggak tahu, ya kita gunakan saja rumusnya. Karena saya bikin koordinatnya seperti itu, maka saya punya R1 itu adalah 0, kemudian R2 itu adalah LI, dan R3 berapa tuh? L per 2I tambah L per 2 akar 3J. Nah, itu. Nah, jadi dari sini saya juga bisa hitung berapa XPM-nya. XPM berarti M1 X1 tambah M2 X2 tambah M3 X3 dibagi M1 plus M2 plus M3 ini sama dengan apa tuh? M1 X1-nya 0, jadi M dikali L ditambah M dikali L per 2, biar jelas, 0 tambah M2L, ML tambah ML per 2 dibagi 3M sama dengan L per 2. Ya PM-nya sama dengan M1Y1 tambah M2Y2 tambah M3Y3 bagi dengan 3M. M1 plus M2 plus M3 sama dengan 0 tambah 0 ditambah M L per
2 akar 3 dibagi dengan 3M. Jadi sama dengan L per 6 akar 3. Jadi pusat masanya sama. Benar-benar. Oke, pertanyaan dulu. Bapak, saya izin bertanya. Silahkan. Saya masih kurang ngerti, Pak, yang RPM itu kenapa L per 2I tambah L per 6 akar 3J, Pak? Oke. Jadi tadi ini ada dua, saya bilang ada dua cara. Kita bisa gunakan fakta gitu sebenarnya. Kalau M1 ini, jadi ini hanya kalau M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M ya, jadi dia simetrik memang. Nah, kalau dia M1 sama dengan M2 sama dengan M3, masanya persis tiga-tiganya sama, maka di sini pusat masanya itu dia berhimpit dengan pusat massa segitiga ya. Pusat dari segitiga. Nah, dan kita tahu pusat dari segitiga itu adalah sepertiga dari tinggi. Nah, karena tingginya adalah L per 2 akar 3, maka sepertiganya adalah L per 6 akar 3. L per 6 akar 3 itu kan dihitung dari dasar yang ini ya. Nah, berarti kan titik pusat masanya di sini. Nah, kalau titik pusat masanya di sini, berarti kan RPM tuh yang ini nih. Nah, ini RPM. Kalau saya proyeksi ke X, berarti kan yang ini X-nya. Ini kan L per 2, setengahnya. Y-nya yang ini persis. Y-nya berarti L per 6 akar 3. Makanya RPM-nya adalah L per 2I ditambah L per 6 akar 3J. Nah, tapi oke, sekarang kan ini hanya berlaku kalau pakai geometrik begini berlaku kalau M-nya sama. Sekarang kalau M-nya berbeda, kita nggak bisa pakai itu. Gitu. Karena pusat masanya tidak lagi berhimpit dengan pusat dari segitiga. Jadi kalau begitu gimana? Ya udah kita hitung aja, kita kok punya rumusnya kan gitu. Bahwa XPM tuh sama dengan apa, YPM sama dengan apa, atau RPM sama dengan apa. Jadi kita tinggal hitung dulu berapa posisi masing-masing partikel. Nah, dalam hal ini berarti dengan sistem koordinat yang kita pilih, maka R1 sama dengan 0, R2-nya sama dengan L, R3-nya sama dengan L per 2I ditambah L per 2 akar 3J. Nah, kita tinggal hitung deh XPM-nya. M1X1 tambah M2X2 ditambah M3X3 dibagi M1 plus M2 plus M3 dapat L per 2. Dan ini agreement dengan yang ini. YPM-nya hitung M1Y1 tambah M2Y2 tambah M3Y3 dibagi M1 plus M2 plus M3. Dapat L per 6 akar 3. Ini agreement dengan ini. Jadi kalau memang nggak kebayang pakai geometrik gimana, udah masukin aja ke rumusnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Pak, maaf Pak. Ya. Yang itu R3 sama dengan L per 2I tambah L per 2 akar 3J itu ditinjau dari M1 kan Pak ya? Iya kan titik nolnya kita pilih di M1. Oh ya Pak. Oke Pak. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nah, yang menarik adalah di sini kalau saya tuliskan lagi hukum 2 Newton ya untuk sistem partikel.
sistem partikel apa tadi? Sigma F eksternal sama dengan M dikali A pusat massa ya. Nah, sekali lagi, ini hanya berlaku tadi kalau sebenarnya kalau M-nya konstan. M besarnya itu konstan. Ini hanya berlaku kalau M itu konstan. M besar itu adalah massa total ya. Nah, jadi kalau M-nya konstan, ini bisa saya tuliskan. Jadi M dVPM dt boleh saya masukkan jadi ddt dikali M dikali VPM. Tadi M dikali VPM itu sama dengan P sistem, sama dengan momentum sistem atau momentum total. Jadi saya bisa tuliskan rumusan lainnya itu adalah sigma F eksternal itu sama dengan di P sistem dt. Yang menarik adalah meskipun kita turunkan ini dari M kali A ya, sigma F sama dengan M kali A, itu sebenarnya terbalik ya. Jadi sigma F sama dengan dP dt itu dia lebih umum sebenarnya daripada sigma F sama dengan M kali A. Artinya lebih umum dalam artian persamaan yang ini itu juga berlaku untuk M yang tidak konstan. Artinya M yang berubah. Artinya atau M yang bisa keluar, ada partikel yang keluar atau ada yang masuk ke dalam sistem. Nah, jadi rumusan sigma F eksternal sama dengan M dikali APM itu hanya berlaku kalau M besarnya itu konstan. Nah, tapi kalau sigma F sama dengan dP dt, ya, dP sistem dt, ingat di sini P sistem adalah P1 tambah P2 tambah seterusnya ya, tambah Pn. Nah, kalau sigma F eksternal sama dengan dP dt, dP sistem dt itu berlaku untuk semua kasus. Kasus itu dalam artian baik untuk M konstan maupun yang M tidak konstan atau massa berubah. Jadi atau saya salah ya, berlaku untuk M yang konstan maupun M yang berubah. Oke. Nah, jadi untuk M yang konstan maupun M yang berubah itu ini berlaku. Nah, jadi kalau kita ketemu soal kemudian ada perubahan massa, ya, massanya berubah, itu jangan pakai sigma F sama dengan M kali A, tapi pakai sigma F sama dengan dP dt. Contohnya apa? Misalkan ember bocor gitu ya. Jadi kalau Anda punya ada ember isinya air, kemudian ember tersebut diangkat tapi ada bocor, itu kan berarti ada massa yang keluar dari sistem. Nah, itu berarti jangan pakai sigma F sama dengan M kali A, pakainya sigma F dP dt. Atau yang lebih aplikatif itu kita tinjau gerak roket. Roket itu bisa
meluncur ya, bisa meluncur, terbang gitu. Itu karena dia menembakkan, membakar bahan bakarnya ya, hidrogen itu. Kemudian gas buangnya itu dilempar keluar gitu ya. Nah, jadi itu cukup signifikan massa yang dibakarnya gitu ya, dan yang dibuangnya. Nah, massa yang dibuang itu jadi sistemnya merubah massa roketnya gitu ya. Massa roketnya jadi lebih ringan karena ada bahan bakar yang dibuang. Nah, di situ berarti sistemnya tidak lagi konstan ya, massanya. Jadi pakainya yang DP-DT gitu. Nah, tapi kita di fisika dasar sepertinya tidak membahas sistem dengan massa yang berubah. Jadi saya cuma perlihatkan saja. Nah, yang saya ingin tunjukkan lebih jauh itu jika pertama ya efek dari ini. Jadi ini satu. Untuk satu partikel, sekali lagi untuk satu partikel, ini bukan sistem partikel lagi, tapi ini satu partikel. Relasi ini sigma F sama dengan dp/dt itu juga berlaku. Ya. Nah, kemudian ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk begini, sigma F dt sama dengan dp begitu. Nah, kemudian saya integralkan terhadap time di sini. Saya integralkan dari satu waktu T0 sampai T tertentu misalkan. Ini dari P0 sampai P. Besaran yang sebelah kiri ini disebut sebagai impuls. Dikasih lambang I, dia vektor T, itu sama dengan delta P. Karena integral dP ya delta P biasa. Jadi kita punya relasi impuls itu sama dengan sebelah kiri ini perubahan momentum. Nah, untuk satu partikel. Nah, kemudian yang kedua, untuk n partikel, jika sigma F eksternal sama dengan 0, jika sigma F eksternal sama dengan 0, yang ini, maka dp sistem dt sama dengan 0. Artinya P sistem itu konstan. Nah, jadi kalau saya punya gaya eksternalnya ya, total gaya eksternalnya ternyata dia sama dengan 0, maka dp dt-nya, dp sistem dt-nya sama dengan 0, artinya nanti P sistemnya konstan. Nah, statement ini yang kita sebut sebagai kekalahan momentum. Kekalahan momentum linear.
Artinya momentum sebelum, ya, momentum sistem ya, ingat di sini. Jadi artinya P sistem pada saat T0 itu sama dengan P sistem pada saat T. Nah, nanti kita akan bahas beberapa kasus di mana momentum linearnya itu, kekalan momentum linear itu berlaku gitu ya. Jadi kita harus make sure dulu ini, kondisinya adalah syaratnya ini, sigma F eksternalnya sama dengan 0. Boleh sigma F-nya nggak 0, boleh tentunya untuk masing-masing partikel, boleh sigma F-nya tidak sama dengan 0. Tapi yang jelas berarti gaya yang bekerja pada sistem itu haruslah gaya internal saja. Gitu. Tidak boleh ada gaya eksternal. Ya kalaupun ada eksternalnya, kalau kita jumlah dia sama dengan 0. Ya, jadi nanti kita akan bahas lebih jauh terkait kekalan momentum linear dan aplikasinya pada proses tumbukan. Jadi aplikasinya spesifik pada proses tumbukan. Oke, ada pertanyaan dulu? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Tadi saya kurang mengerti Pak, kalau misalkan sigma F eksternal sama dengan 0, maka dia akan mengimplikasikan apa Pak? Kalau sigma F eksternalnya sama dengan 0, ini kan gini, kita punya persamaan ini kan. Hukum 2 Newton untuk sistem partikel itu sigma F eksternal sama dengan dP sistem dt. Nah sekarang kalau sigma F eksternalnya sama dengan 0, maka dP sistem dt itu sama dengan 0. Dari hukum 2. Nah kalau dP sistem dt-nya 0, berarti kan kalau saya punya fungsi diturunkan sama dengan 0, maka fungsinya konstan. Nah, berarti di sini P sistem itu konstan. Ini yang kita sebut sebagai kekalan momentum linear. Jadi P sistem pada saat T tertentu itu sama dengan P sistem pada saat T yang lain. Kalau sigma F eksternalnya sama dengan 0. Jadi sigma F eksternal sama dengan 0 itu implikasinya adalah momentum linearnya itu kekal atau konstan. Gitu. Berarti kayak yang di parabola tadi kayak misalkan W-nya, berarti W-nya sama dengan 0 gitu Pak? Ya kalau ini kan dalam hal ini yang tadi, kasus yang tadi, sigma F eksternalnya kan tidak sama dengan 0. Mana yang ini? Sigma Fx, karena gaya eksternalnya ada gaya berat kan, W1 tambah W2 ini. Nah, jadi kalau gitu ya berarti momentum sistemnya, momentum sistem itu nggak kekal. Ya jelas nggak kekal, kan dia geraknya parabola. Kalau pusat masanya geraknya parabola, berarti kan VPM-nya itu kan berubah pada arah Y. Ingat kalau gerak parabola, V arah Y-nya kan sama dengan V0Y minus G kali T. Dia bergantung waktu di situ. Berarti kan V-nya berubah tuh. Ya kalau V-nya berubah, momentum sistemnya nggak jelas berubah. Gitu. Akibat apa? Ya akibat ada gaya berat. Tapi tadi gaya beratnya kan hanya pada arah Y. Jadi momentum sistem pada arah Y itu berubah. Tapi momentum sistem pada arah X itu nggak berubah, dia kekal. Tapi hanya pada arah X. Dalam hal ini. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada.